Banting bunga. Kenapa tadi keluar? Gak tahu. Kelempar ya. Lempar ya? Oke, ini udah masuk semua ya? Ada, oke. Sip. Mangga Bu Sekar, jika mau dimulai pembelajarannya. Iya, Bu Lia, makasih banyak. Ya, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Masih semangat gak buat belajar? Udah belajar nih dari pagi? Masih semangat, Bu. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi ya sama mata pelajaran fisika. Tapi hari ini kita agak santai aja belajarnya. Jadi nggak kemungkinan besar kita nggak akan ada nulis-nulis, tapi kita akan belajar masih sama ya materi kita tentang gerak lurus. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran fisika hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doamu lah. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu mau coba memperkenalkan salah satu ini ya cara belajar fisika. Jadi kalau dari kemarin-kemarin kan kita belajarnya eh nulis gitu kan, rumus gitu. Terus kita belajar ngitung-ngitungnya juga. Nah, tapi sekarang biar lebih terbayang tentang gerak lurus terutama, kita coba lihat di eh simulasi ya, simulasi gambaran tentang gerak lurus itu sendiri. Nah, oke. Udah kelihatan ya? Oke. Jadi eh kita kan sebelumnya udah belajar tentang yang namanya gerak lurus ya, terutama tentang gerak lurus beraturan. Nah, boleh mungkin sambil dibuka catatannya biar refreshing sambil ngingat-ngingat juga. Masih ingat kan kalau gerak lurus beraturan itu gerak suatu benda di lintasan yang lurus, kemudian kecepatannya tetap atau tidak berubah-ubah. Nah, sekarang eh, supaya lebih terbayang, di sini kita lihat ada simulasi yang bisa ngebantu kita untuk katakanlah bisa lebih memahami lagi gitu. Kita bisa jadi lebih paham lagi tentang gerak lurus gerak lurus beraturan. Sebelum kita lanjut ke GLBB. Nah, di sini kita lihat eh, ada seorang gitu ya. Dia berdiri di ujung jalan di sebelah kiri sini nih. Nah, kemudian di sini ada beberapa bagian-bagian seperti misalnya ini yang ada angka garis seperti penggaris ini ada angka -10, -8, -6, -4, -2, kemudian ada 0 meter dan seterusnya. Itu dia menandakan jarak ya, menandakan jarak. Jadi kita kalau misalkan ngelihat ini orangnya berdiri kan, berdiri di ujung berdiri di ujung jalan di angka -10. Terus kita bisa ngelihat di sini ada pohon di angka -8. Kalau misalkan kita mau lihat jarak antara orang ini dan pohon, itu kita bisa menentukan dari angka-angka yang ada di bawah ini, yaitu tadi -10, terus ada -8. Nah, kalau kita lihat sekarang jarak antara orang dan juga pohon, itu kita bisa hitung dari angka -10 ini, kita anggap aja dia 0 ya, 0. Kemudian yang garis ini, yang nggak ada angkanya, itu 1 dan 2 dari pohon antara orangnya. Berarti kan jarak antara pohon dan orang ini adalah 2 meter. Kemudian kita lihat eh, di titik 0 meter yang tengah sini,
terus kita lihat ke arah kanan, ini kan ada rumah ya. Nah, kita juga bisa tahu nih jarak antara si orang ini sama rumahnya itu berapa meter gitu kan. Nah, sekarang kita juga bisa lihat di sini ada 3 bagian gitu ya. Di sini ada position, kemudian ada velocity, kemudian ada acceleration. Nah, eh mungkin lebih familiar ya sama position atau posisi, kemudian velocity atau kelajuan ya, kelajuan kecepatan gitu. Sama di sini ada acceleration atau akselerasi atau percepatan. Nah, untuk di gerak lurus beraturan, karena kecepatannya tetap, berarti kita bisa eh, melihat kalau nanti nilai velocity di sini akan tetap tidak berubah-ubah gitu. Yang kedua ini ya, yang tengah ini. Kemudian kita juga bisa ngatur-ngatur. Kita bisa mengatur di manakah orang ini akan berdiri. Katakanlah kita mau dia berdiri persis di pohon. Kalau kita lihat di sini kan pohon ternyata berdirinya di titik -8 meter ya. Berarti di area posisi yang warna biru ini itu kita bisa atur jaraknya yaitu di -8 meter. Kalau misalkan kita mau lihat orangnya ada di pohon satu satu posisinya sama dengan pohon gitu. Terus kita juga bisa ngatur kalau misalkan orangnya ada di titik tengah sini, di 0 meter. Kita tinggal hapus, itu masukin angkanya 0 meter, nanti orangnya akan berubah. Atau kalau misalkan nggak mau masukin angka, di sini ada tombol ya, kita bisa ubah-ubah posisi orangnya. Mau dia ada di kiri, mau dia ada di tengah, atau dia di sebelah kanan, kita bisa mengatur. Oke, sekarang kita coba lihat eh, tentang gerak lurus beraturan. Seandainya orang ini punya kecepatan 0 atau dia keadaannya diam, berarti kan dia tidak akan bergerak ya, karena dia nggak punya kecepatan. Nah, kalau misalkan sekarang kita kasih dia kecepatan 1 meter per second, artinya orang ini akan bergerak sejauh 1 meter setiap 1 detik per second, per 1 detik gitu. Nah, untuk ngelihatnya, ini ada tombol play. Kita coba play untuk ngelihat pergerakan si orang ini. Nah, orangnya bergerak kan? Dia berpindah dari jarak -10 meter ke arah kanan terus jalannya. Kemudian dia semakin dekat ke rumah sini. Dan juga di setiap ujung jalan ini ada sebuah tembok ya. Bisa kita tutup. Kemudian kita bisa memperhatikan apa yang akan terjadi gitu. Nah, ternyata orang ini akan terus-terusan jalan sampai dia nggak kelihatan dari layar. Terus tadi kita juga lihat di sini ada 23,6 second gitu ya. Nah, itu adalah waktu yang ditempuh oleh orang tadi. Dia udah jalan dengan kecepatan 1 meter per second atau berjalan sejauh 1 meter setiap detik. Kemudian kita lihat di sini dari ujung kiri tadi, yaitu di -10 meter tadi ya, sampai dia tidak terlihat ini, kita tahu dia ternyata udah menempuh waktu sejauh 23,6 detik gitu. Sekarang coba kita eh, balikin lagi ya, biar orangnya muncul lagi. Tadi kan jalannya ke arah kanan ya. Orangnya jalan ke arah kanan, sekarang kita coba balikin arahnya ke sebelah kiri. Nah, untuk ngebalikin arah gerak orang tadi, kita bisa kasih tanda negatif sebelum masukin kecepatannya.
Kenapa kasih tanda negatif? Karena eh, tanda negatif itu biasanya kalau di fisika, tanda negatif itu untuk menggambarkan arah yang berlawanan. Nah, sekarang kita coba lihat langsung aja ya. Nah, di sini kan orangnya balik lagi ya, yang tadinya nggak kelihatan dari layar, ternyata setelah kita atur lagi kecepatannya untuk dia berjalan berlawanan arah, yaitu tadi mah jalannya ke kanan, sekarang kita kasih kecepatannya untuk dia berjalan ke arah kiri, orangnya akan muncul lagi. Nah, sekarang kalau misalkan kita kasih halangan gitu ya, kita kasih ada sebuah tembok di depannya, terus kita biarin orang ini jalan terus gitu. Kita lihat apa yang akan terjadi, apakah dia akan tetap terus jalan kayak tadi atau akan berhenti. Nah, ternyata setelah dia mengenai gitu ya, ada sebuah hambatan di depannya, ada halangan di depannya, dia akan berhenti orang ini. Kecepatannya akan jadi 0, yang menandakan orangnya berhenti bergerak. Tapi karena simulasinya tetap berjalan, atau kita bilang waktu akan terus berjalan, makanya di waktu bagian sini, itu dia akan terus bertambah angkanya. Gitu. Dan 79 detik, 80 detik, 81, dan seterusnya. Sampai di simulasi ini kita hentikan. Oke? Nah, kalau misalkan tadi kita lihat dia cuma jalan 1 meter per sekon, atau berjalan sejauh 1 meter setiap detiknya, kita juga bisa ngatur eh, kecepatannya kalau kita pengen lihat dia jalannya lebih cepat. Katakanlah dia sekarang jalannya secepat 2 meter per sekon, atau dalam 1 detik dia sudah menempuh jarak sejauh 2 meter dari posisi paling kiri lagi. Nah, ini kita masih membicarakan yang kecepatannya tetap. Karena dari tadi kecepatannya tetap ya, tidak berubah-ubah gitu. Nah, sekarang kita tinggal coba kita eh, klik play. Nah, di sini ketahuan orangnya akan berjalan jauh lebih cepat gitu ya dari sebelumnya. Kalau mau lebih cepat lagi juga bisa. Katakanlah sekarang 5 meter per sekon. Dalam 1 detik orangnya berjalan sejauh 5 meter. Ini mungkin udah masuk lari kali ya. Sekarang kita coba klik play. Nah, di sini kelihatan orangnya akan makin cepat gitu buat bergerak. Nah, itu untuk gambaran gerak untuk materi kita tentang gerak lurus beraturan. Nah, eh, sebelumnya kita juga pernah membahas tentang yang namanya grafik ya. Grafik atau sebuah gambar yang bisa menghubungkan, menggambarkan atau menjelaskan gitu ya hubungan antara besaran-besaran di GLB atau di gerak lurus beraturan. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita lihat di sini kita akan tahu hubungan antara eh, jarak, jarak tempuh, dan juga waktu. Kemudian kita juga bisa melihat hubungan antara kecepatan dan juga waktu. Kalau digambarkan secara grafik itu akan seperti apa gitu. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita bisa mengatur-ngatur posisi orangnya ya. Kita bisa mengatur posisi orangnya, apakah mau di tengah, apakah mau dia di kiri, atau mau di kanan, atau dimanapun. Itu kita masih bisa. Katakanlah sekarang kita coba lihat dia di posisi yang paling kanan. Di paling kanan di dekat rumah sini ya.
kita coba masukkan jarak dari titik 0 meter ini ke sebelah kanan itu adalah 10 meter. Nah, sekarang orangnya udah di sebelah kanan. Simulasinya udah berjalan, tapi dia belum bergerak karena belum kita kasih kecepatan untuk bisa bergerak. Nah, sekarang kita akan coba lihat kalau misalkan kecepatannya tadi ya 1 meter per sekon, 1 meter per sekon atau 1 meter untuk setiap detiknya, kita akan melihat gimana sih grafik yang akan terbentuk gitu. Atau gimana sih hubungan antara jarak dan juga waktu, kemudian kelajuan dan juga waktu. Kalau kita play di sini, nah di sini udah mulai kelihatan ya, yang bagian jarak dan juga waktu itu dia semakin lama akan semakin menurun garis grafiknya. Sedangkan untuk yang kelajuan yang warna merah itu dia akan eh, tetap gitu ya. Dia akan lurus gitu. Lurus terus di sini. Beda sama yang grafik yang warna biru atau grafik posisi. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat kalau yang pertama kita coba perhatikan dulu di bagian yang biru ya. Kita coba perhatikan yang biru. Kalau tadi memperhatikan, ternyata pergerakan orang ini yang tadinya dari jarak 10 meter positif ya. Kemudian dia berjalan ke arah kiri dengan kelajuannya tadi adalah -1 meter per sekon, berarti dia akan berkurang jaraknya setiap detik gitu. Karena kecepatannya -1 meter per sekon, maka setiap 1 detik orangnya bergerak sejauh 1 meter. Berarti dari 10 akan turun ke 9, kemudian akan turun ke 8, kemudian akan turun ke 7, ke 6, dan seterusnya sampai dia ada di posisi -10 meter dari titik 0 sini. Nah, itulah yang bisa kita coba tangkap gitu ya dari grafik ini. Kita bisa coba menjelaskan, kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi kalau digambarkan lewat grafik. Oke, itu untuk GLB sebetulnya. Sedikit gambaran simulasi untuk GLB. Eh, Sekarang kita coba sedikit masuk ke tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau misalkan di GLB sebelumnya yang kita tahu GLB adalah gerak benda di jalan yang di lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap. Sekarang di GLBB kecepatannya itu udah tidak tetap lagi atau sudah berubah-ubah kecepatannya. Yang artinya kita bisa melihat benda bergerak ini yang tadinya orang ini bergerak secepat 1 meter per sekon. Tapi ternyata karena kecepatannya berubah-ubah, orang ini bisa bergerak jadi semakin cepat jalannya. Dari 1 meter per sekon, bisa jadi 2 meter per sekon, jadi 4 meter per sekon, 10 meter per sekon, dan seterusnya. Bisa semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, atau bahkan dari yang tadinya sudah cepat jalannya, itu dia bisa jadi semakin lambat. Nah, kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ya, coba mengamati, coba lihat kendaraan yang lewat gitu ya.
motor, mobil, atau sepeda, atau bahkan eh, orang yang lari gitu ya. Nah, semua itu memanfaatkan eh, memanfaatkan prinsip gerak lurus tadi, termasuk ILBB atau gerak lurus berubah beraturan, karena kita bisa mengatur kecepatan dari sebuah kendaraan itu bisa jadi semakin cepat, atau kita gas kendaraannya, kemudian bisa kita perlambat, bisa kita rem. Nah, itu eh, fenomena atau tindakan digas dan juga diremnya itu yang menyebabkan kecepatan dari benda bergerak itu akan berubah. Sekarang kita coba lihat di simulasi ini. Masih di simulasi yang sama, tapi sekarang ada tambahan besaran gitu ya. Ada tambahan besaran. Ada tambahan besaran yaitu akselerasi, acceleration atau percepatan. Nah, kecepatan di sini nanti kita akan coba lihat apa yang eh, menyebabkan kecepatan orang berjalan ini akan berubah gitu. Coba kita lihat di sini kita akan coba masukin eh, besar kecepatannya adalah 0, yaitu artinya orangnya dari keadaan diam. Kemudian kita kasih besar percepatannya atau akselerasinya adalah 1 meter per second kuadrat dari posisi sebelah kiri ya, paling kiri tadi. Kita akan lihat gimana pengaruh percepatan ini terhadap eh, kecepatan gitu. Karena kan dia orang ini posisinya dalam keadaan diam ya. Sekarang kita coba klik, coba diamati gitu ya. Nah, kita coba lihat lagi. Di sini terlihat ya kalau misalkan yang tadinya jalannya melambat, bergeraknya lambat, dia akan jadi semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, dan semakin cepat lagi. Iya, yang tadinya melambat, makin cepat, makin cepat, makin cepat, dan semakin cepat. Sekarang kalau kita coba besarkan nilai percepatannya, kita akan lihat seberapa cepat lagi orang ini akan bergerak. Jauh lebih cepat ya daripada yang tadi. Nah, dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan kalau yang menyebabkan perubahan dari kecepatan itu adalah karena adanya percepatan. Itu karena adanya percepatan. Oke, di sini eh, ada banyak sekali simulasi ya yang bisa dicoba-coba. Oke. Nah, masih dengan GLBB, tapi sekarang kita lihatnya dari mobil bergerak ya. Dari mobil bergerak dan di sini ada banyak sekali huruf dan juga banyak sekali angka gitu ya. Sama di sini ada sebuah rumus yang nanti nanti kita akan kenal gitu. Nah, dari sini kita sama simulasinya masih tentang gerak lurus. Di sini kita bisa eh, lebih terbayang lagi ya kalau misalkan ada mobil sekarang di sini yang bergeraknya adalah mobil. Katakanlah di sini ada beberapa bagian ya
Yang pertama itu ada garis merah di sini, itu ada X, atau kalau yang kita pelajari eh, di minggu-minggu sebelumnya, S ya, itu ada jarak atau posisi. Nah, X0 di sini menandakan posisi awal ya, di mana sebuah benda itu diam. Kalau di sini kita lihat di manakah mobil ini diam. Nah, di sini tulisannya X0 sama dengan -5, yang artinya mobil ini letaknya itu ada di titik -5 atau ada di posisi -5. Nah, sekarang di sini ada V0. Kalau sebelumnya kita cuma kenal V saja, sekarang kita di sini ketemu sama huruf baru gitu ya, atau variabel baru namanya V0, atau kita kenal juga sebagai kecepatan awal. Kita kenal sebagai kecepatan awal. Ini sama bisa kita atur-atur juga. Mau kita kasih kecepatan awalnya berapa. Dan di sini kalau misalkan kita perhatikan ya, di kecepatan yang nilainya negatif, kita lihat di sini kecepatannya negatif, itu arah mobil akan berbeda sama ketika kecepatannya bernilai positif. Jadi pada saat dia negatif, dia mengarahnya ke arah kiri atau mengarah ke sumbu negatif. Kemudian kalau misalkan kita lihat di nilainya yang positif, ternyata dia mengarahnya ke kanan atau ke arah sumbu positif. Nah, selain itu di sini sebelah kanan ya, samping kanan, itu kita bisa melihat ada sebuah gambar di mana yang ini tuh adalah grafik. Sama seperti eh, simulasi yang sebelumnya ya, kita bisa melihat bagaimana hubungan antara posisi dan juga waktu, hubungan antara jarak dan juga waktu. Kemudian di sini ada hubungan antara kecepatan dan juga waktu, V dan juga T. Nah, di sini kita bisa mengatur kecepatannya mau sebesar apa. Kita coba lihat kecepatannya sebesar 5 meter per sekon deh, kita bilang. Tapi kita belum memberikan percepatan ya, yang artinya kecepatan mobil bergerak ini akan selalu tetap besarnya. Sekarang kita bisa coba klik run untuk melihat. Nah, sini mobilnya bergerak ya. Oke. Dia mobilnya bergerak ya dari posisi -5, bergerak terus dia sampai ujung. Sekarang apa yang akan terjadi jika kita kasih dia kecepatannya 0 atau dia tidak punya kecepatan ya. Tapi kita sekarang kasih percepatannya 0,1. Lebih kecil dari yang tadi ya. Kita kasih percepatannya 0,1. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat di sini, itu mobilnya akan bergerak. Yang tadinya dia diam, ketika kita kasih percepatan, mobilnya akan bergerak. Akan bergerak semakin lama semakin cepat. Walaupun sebenarnya kelihatannya di sini masih lambat ya, karena besar percepatan yang kita kasih itu masih kecil. Nah, tapi kalau misalkan kita besarkan nilai percepatannya sampai di nilai paling besar di sini ada di 5 meter per second kuadrat, kita coba klik run, mobilnya akan semakin cepat ya bergeraknya gitu.
Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita kasih mobil ini kecepatan awal? Jadi sebelumnya dia sudah bergerak gitu. Dia sudah bergerak, tapi kita kasih percepatan. Kita akan coba melihat, ya dia akan semakin cepat juga gitu. Sama. Kalau misalkan kita semakin besar kecepatan awalnya, kita kasih dia kecepatan geraknya itu semakin besar, maka perubahan kecepatannya juga akan semakin besar gitu seiring dengan berjalannya waktu. Kalau misalkan kita perhatikan di sebelah kanan sini, di grafiknya, grafik antara eh, GLB dan juga GLBB itu berbeda. Kita ingat bahwa grafik GLB untuk menggambarkan hubungan antara jarak dan juga waktu itu akan eh, meningkat ya, meningkat secara linear atau secara bertahap gitu, bertahap sesuai dengan berjalannya waktu. Tapi karena GLB kecepatannya tetap, maka pada grafik hubungan antara kecepatan dan juga waktu, dia akan lurus di sini, akan mendatar gitu ya, tidak meningkat seperti grafik jarak dan waktu. Nah, tapi di gerak lurus berubah beraturan, di sini akan terlihat berbeda ya kalau misalkan kita kasih percepatan untuk mengubah kecepatan suatu benda bergerak gitu. Kalau kita lihat di sini untuk grafik hubungan antara jarak dan juga waktu, itu dia akan melengkung ke atas ya. Nah, ini eh, kita bisa bilang dia meningkat secara eksponensial gitu. Atau di sini meningkat ya, meningkatnya melengkung gitu. Sedangkan untuk yang kecepatan terhadap waktu itu eh, dia akan meningkat secara bertahap kecepatannya. Makanya dia miring ke atas. Mirip ya sama grafik eh, jarak terhadap waktu tadi di GLB ya. Tapi bedanya dia di kecepatan terhadap waktu. Oke, itu untuk simulasi ya, simulasi GLB dan juga GLBB. Di sini bisa coba pakai website PET namanya, pet.colorado.edu. Eh, Simulasinya banyak ya di sini tuh, nggak terbatas tentang gerak saja gitu, nggak sebatas tentang yang tadi. Tapi ada macam-macam. Kita bisa belajar tentang matematika juga di sini. Kemudian kita juga bisa belajar tentang kimia gitu ya di sini. Kemudian di fisikanya juga ada banyak sekali. Ada tentang magnet, kemudian ada tentang eh, optik gitu, optik atau tentang cahaya gitu ya. Kemudian ada juga tentang suara dan masih banyak lagi. Ini sangat sangat interaktif dan kalau bosen kita bisa belajar lewat simulasi ini gitu. Oke. Nah, lewat simulasi ini dan sedikit gambaran ya tentang GLBB. Adakah yang mau ditanyakan
Atau mungkin sempat bingung nih sama yang tadi disimulasikan gitu. Adakah yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menyampaikan apa sih yang didapat dari simulasi tadi gitu, dari gambaran simulasi sebelumnya antara dua simulasi ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Atau mau lihat simulasi yang lain juga nggak apa-apa. Hari ini kita eh, nggak banyak teori-teori dulu ya. Kita belajar di simulasi aja dulu. Nggak ada? Boleh sambil ini ya. Kalau mau dicatat tadi boleh. Jadi mencatat apa yang didapatkan hari ini gitu. Tentang GLB, GLBB, atau dari simulasi yang tadi ditunjukkan, tadi didemonstrasikan gitu. Nah, kalau tadi kita menyinggung tentang GLBB ya, atau tentang gerak lurus beraturan, tadi kan yang kita lihat hanyalah orang bergerak atau tadi mobil bergerak ya. Nah, tapi ternyata GLBB itu tidak hanya tentang orang bergerak, kemudian mobil bergerak tadi gitu. Sebenarnya tentang apapun yang bergerak, hanya saja lintasannya beda gitu. Kalau di contoh simulasi yang ini, itu kita belajar tentang GLBB horizontal namanya, atau gerak lurus berubah beraturan dalam lintasan yang mendatar. Mendatar tuh kayak gini ya, dia lintasannya kayak gini, horizontal tuh disebutnya, mendatar tuh. Nah, tapi di GLBB juga ada yang namanya GLBB vertikal, atau kita belajar tentang GLBB ke atas dan juga ke bawah. Seperti misalnya di sini ada simulasi lagi. Tapi untuk simulasi ini nanti akan kita temui lagi ya di materi tentang gerak parabola. Tapi eh, di simulasi yang ini kita akan melihat gambaran tentang GLBB vertikal atau gerak lurus berubah beraturan yang lintasannya ke atas dan ke bawah. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada beberapa bagian juga. Di sini ada sebuah tembakan gitu ya. Ada sebuah tembakan, kemudian diletakkan di sebuah apa nih? Sebuah tiang deh kita bilang. Di sebuah tiang yang ketinggiannya itu adalah 13 meter nih. 13 meter dari titik tengah tembakannya. Kemudian kita bisa mengatur beberapa hal di sini, yaitu ini ada berbagai macam benda yang mau kita tembakan. Di sini ada mobil, kemudian ada piano, kemudian ada juga manusia, ada labu gitu ya, pumpkin, ada labu, ada bola, kemudian ada baseball, ada bola golf, dan lain sebagainya. Nah, kenapa di sini kita simulasi ini bisa juga membantu penggambaran tentang GLBB vertikal? Di sini kita akan coba mengenali yang namanya gerak jatuh bebas ya.
gerak jatuh bebas itu, jadi bayangkan eh, ada sebuah benda, ada sebuah benda yang kalian jatuhkan dari suatu ketinggian. Dijatuhkan itu artinya kalian lepaskan gitu ya. Bendanya kalian lepaskan dari sebuah ketinggian, nanti bendanya akan jatuh karena adanya gravitasi. Jadi benda yang jatuh itu sebenarnya disebabkan karena adanya gravitasi atau tarikan gitu ya. Tarikan dari bumi dan eh, ketika jatuh itu, benda yang jatuh tadi akan punya kecepatan yang semakin meningkat atau dia jatuhnya akan semakin cepat gitu karena adanya gravitasi tadi. Nah, kalau di sebelumnya kita sudah coba perkenalkan tentang percepatan ya di simulasi-simulasi yang sebelumnya, tadi kan kita lihat ada percepatan ya, ada sebuah faktor, ada sesuatu nih yang membuat kecepatan itu berubah gitu. Nah, sekarang di gerak jatuh bebas itu juga ada faktor yang membuat kecepatan itu berubah, sama percepatan. Tapi dalam hal gerak jatuh bebas, percepatan yang kita kenal itu adalah percepatan gravitasi atau tadi ya gaya tarik bumi. Percepatan akibat adanya gaya tarik bumi. Makanya eh, benda yang dijatuhkan itu akan cenderung semakin cepat. Kalau kita jatuhkannya dari ketinggian yang semakin tinggi gitu. Nah, di sini coba kita sedikit lihat ya di bagian tiang sini sebelah kiri kita pakai labu, kemudian kita kasih ketinggian dia 13 meter dengan kecepatan awalnya adalah 0, yang artinya bendanya diam, dari diam. Nah, kemudian kita coba simulasikan ya. Kita klik yang ini, yang kotak merah ini. Kita klik. Nah, kita lihat lagi ya, sekali lagi. Kalau misalkan diperhatikan, labu di sini yang tadinya yang tadinya diam ya, dia akan bergerak jatuh ke bawah dan dia akan semakin cepat. Ini versi slow motion nih. Makin cepat ya dia. Kalau di normal, coba kita lihat. Nah, akan terlihat ya perubahan kecepatannya gitu dari melihat peristiwa yang jatuh tadi. Atau kita coba pakai cannonball. Nah, sama juga untuk setiap benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian itu akan mengalami perubahan kecepatan yang tadinya diam jadi semakin cepat akibat adanya percepatan gravitasi itu untuk gerak jatuh bebas. Nah, kalau misalkan untuk gerak lurus berubah beraturan vertikal yang lainnya, tadi kan kita mencontohkannya kalau benda dijatuhkan ya. Kalau benda dijatuhkan, kita pakai apa ya? Oke, gampang. Kita pakai benda dijatuhkan ya tadi kan bayangannya. Nah, sekarang coba eh, bayangkan kalau kalian main bola gitu ya. Entah itu main basket atau main apa namanya? Bola voli atau dilempar aja gitu bolanya. Nah, itu eh, berlaku juga
sebuah apa namanya prinsip gitu ya, prinsip tentang GLBW itu berlaku juga gitu pada saat bermain bola, terutama nih yang cowok-cowok biasanya gitu kan pada main bola tuh. Nah itu di situ juga berlaku gitu konsep tentang gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan gitu. Nah sekarang kita coba lihat kalau misalkan benda yang dijatuhkan tadi, sekarang kita kasih sebuah kecepatan awal gitu ya. Kita coba kasih eh, kecepatan awal atau bisa kita bilang kita lemparkan bendanya, kita lemparkan ke bawah. Jadi peristiwa melemparkan itu ya, melemparkan sebuah benda itu ada dua eh, prinsip GLBB di situ. Ada yang dilemparnya ke atas, ada juga ada yang dilemparkannya ke bawah. Kalau kita kasih kecepatan awal. Jadi ada sebuah dorongan gitu ya di bendanya. Kalau bendanya kita kasih dorongan, itu artinya kita lempar gitu. Dengan eh, ada kecepatan gitu di dalamnya. Nah, sekarang kita coba eh, kasih di sini initial speed atau kecepatan awal ya. Kita kasih kecepatan awal di apa nih? Kita pakai labu lagi. Itu kita kasih kecepatannya di 3 meter per second yang artinya kita lemparkan ke bawah eh, labunya dengan kecepatan awal 3 meter per second. Jadi kita akan lihat gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat ya. Kalau misalkan kita lihat dari sini ya, eh dari tempat titik plus ini, kita lihat. Nah, dengan dikasihnya sebuah kecepatan awal yang tadinya hanya dijatuhkan gitu saja, sekarang kita lempar, dia kecepatannya akan makin cepat kalau kita lemparkan ke bawah. Kenapa? Karena tadi ada pengaruh dari gravitasi, dari percepatan gravitasi. Jadi kalau kita melemparkan sesuatu ke bawah, dia akan geraknya akan lebih cepat gitu daripada kalau hanya kita jatuhkan gitu aja. Sekarang kita nih coba kita kasih kecepatannya lebih besar lagi di berapa nih? Di 24 meter per second. Terus kita tembakkan. Nah, dia akan sangat cepat gitu. Kita coba lihat slow-mo ya, slow motion. Nah, begitupun kalau misalkan kita makin cepat lagi. Dia akan selalu makin cepat gitu karena adanya percepatan gravitasi. Oke, itu kalau tadi kita lemparkan ke bawah ya. Tadi kita lemparkan ke bawah. Sekarang coba kita lemparkan bendanya ke atas. Kita coba lemparkan bendanya ke atas. Kalau ke atas itu artinya kita memberikan dorongan benda ke atas yang arahnya berlawanan dari gravitasi. Kalau gravitasi itu kan ke bawah ya. Sedangkan kalau misalkan kita lempar bendanya ke atas berarti kita melawan gitu, melawan gravitasi karena arahnya berbeda gitu. Nah, di sini kita eh apa ya? Kita kasih sebuah kecepatan awal juga yang artinya kalau kita lempar ke atas itu artinya kita kasih dorongan bendanya ke atas dengan sebuah kecepatan tertentu gitu. Katakanlah di sini kita kasih kecepatan awalnya ada di 5 meter per second. Atau kita kasih dorongan gitu ya, dorongan untuk bendanya
bisa bergerak sejauh 5 meter dalam 1 detik. Kita akan lihat juga apa yang terjadi setelah kita lemparkan ke atas. Sini kita akan coba klik. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya ini agak tidak begitu terlihat, tapi eh, di boleh dilihat agak jeli dikit. Kalau kita lihat di sini, itu labunya yang tadinya ke atas, dia akan turun kembali. Sekarang kita kasih dia kecepatan yang lebih besar lagi. Kita kasih kecepatan maksimum ya. Di sini maksimalnya paling besar itu ada di 30 meter per second. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi gitu pada labu tadi setelah kita lemparkan ke atas. Dia jauh banget ya, ternyata terlemparnya ke atas. Tapi dia ternyata balik lagi gitu. Coba ya kita lagi. Sekarang di kecepatannya agak agak lambat sedikit supaya kita bisa melihat gitu. Nah, ya dia eh, kita lemparkan ke atas, kemudian dia turun lagi. Nah, pada saat dia dilemparkan ke atas, itu dia akan kelihatannya punya kecepatan yang jauh lebih lambat daripada saat dia turun gitu ya. Kita coba lihat di slow mo atau diperlambat gitu ya melihatnya. Nah, si labu ini kita kasih dorongan ke atas. Itu tembakan. Bisa kita lihat di sini dia akan semakin melambat. Tapi pada saat turun, dia akan semakin cepat pergerakannya. Kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Pas dilemparkan ke atas, ternyata dia melambat. Tapi pada saat turun, dia ternyata jauh lebih cepat gitu daripada pas kita lempar ke atas. Kira-kira kenapa ya? Ayo, ada yang mau kasih ini nggak? Pendapat nggak? Kenapa nih kalau misalkan kita lemparkan ke atas, dia lebih lambat bergeraknya. Sedangkan pas dia turun sendiri, turun ke bawah, itu dia akan lebih cepat kecepatannya. Supaya lebih kelihatan lagi. Atau nih biar lebih kelihatan kita pakai apa nih? Piano. Coba kita lihat. Jadi pianonya kita lemparkan ke atas, dilempar gitu ya, ditembakkan ke atas dengan kecepatan awalnya 18 meter per second. Dia makin lambat, pas turunnya makin cepat. Kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Adakah yang mau memberikan pendapat? Kenapa bisa seperti itu? Oke, jadi eh, kenapa pada saat ditembakkan ke atas, dilemparkan ke atas, itu dia semakin melambat, itu karena tadi arah lemparannya itu berlawanan dengan gravitasi. Kalau gravitasi mah ke bawah ya, ke pusat bumi atau ke bawah gitu. Sedangkan tadi kita lemparnya ke atas. Otomatis dia akan berlawanan ya arahnya. Arahnya akan berlawanan gitu. Nah, eh, sedangkan pada saat eh, di dia dari atas ke bawah, coba kita perhatikan lagi ya. Setelah ditembakkan, dia akan jatuh ke bawah. Nah, di sini ada dua peristiwa sebenarnya dari satu rangkaian simulasi ini gitu ya. Dari satu cerita simulasi ini, itu ada dua peristiwa.
Jadi yang pertama itu pada saat dilemparkan ke atas, kemudian yang kedua pada saat dia turun ke bawah. Pada saat dilemparkan ke atasnya, itu bendanya mengalami GLBB dalam arah vertikal ke atas. Kemudian pada saat bendanya jatuh dari sebuah ketinggian gitu ya, nah bendanya mengalami gerak jatuh bebas. Udah bukan mengalami GLBB vertikal ke atas atau ke bawah gitu, tapi dia mengalami gerak jatuh bebas atau free fall ya namanya. Nah, karena dari posisi yang tadi, dari posisi dia di paling atas, pada saat dia jatuh, itu kan eh, dari posisi paling atas itu benda eh, akan hilang kecepatannya di titik tertinggi, ketinggian paling tinggi, suatu benda dilemparkan, itu dia akan punya kecepatannya nol dan pada saat jatuh akan dipercepat, akan berubah jadi semakin cepat karena adanya kecepatan gravitasi gitu. Nah, jadi yang suka mirip-mirip tuh adalah pada gerak lurus berubah beraturan vertikal ke bawah, yang tadi ya kita eh, kasih dorongan bendanya ke bawah, sama gerak jatuh bebas, kita lepaskan bendanya ke bawah. Itu mirip tapi berbeda. Yang satu mah kita jatuhkan, jatuhkan itu dari keadaan diam. Kalau gerak GLBB vertikal ke bawah, itu dari posisi eh kita kasih kecepatan duluan nih. Makanya kita kasih dorongan. Kita kasih dorongan tuh artinya kita kasih kecepatan gitu. Nah, eh itu ya untuk gambaran simulasi. Simulasi untuk eh, GLBB. GLBB kemudian tadi ada beberapa macam ya. Ada yang kita lemparkan ke bawah, ada yang kita lemparkan ke atas bendanya, kemudian ada yang dijatuhkan gitu bendanya. Seperti itu. Nah, eh oke, mungkin itu untuk gambaran simulasi. Di sini kita juga bisa di simulasi yang ini ya. Selain kita bisa melihat tentang eh, tentang tadi ya perilaku benda pas dilemparkan ke atas, kemudian pada saat dilemparkan ke bawah, sama pada saat dijatuhkan, kita bisa melihat juga ini apa yang terjadi kalau kita lemparkannya itu tidak ke atas dan tidak ke bawah, tapi menyamping seperti ini gitu. Menyamping seperti ini dan kita kita jangan kasih kecepatan dulu deh. Kita awalnya diam, tapi ditembakkan. Nah, kalau nggak dikasih kecepatan awal, dia pasti akan mengalami gerak jatuh bebas. Tapi kalau kita kasih kecepatan awal, kemudian kita tembakkan, dia akan membentuk eh, jarak yang baru ya, akan membentuk sebuah lintasan yang baru gitu. Nah, kalau yang seperti ini, itu sudah bukan gerak lurus lagi. Kenapa sudah bukan gerak lurus lagi? Karena eh, lintasannya sudah berbeda gitu. Lintasannya sudah melengkung ya kalau yang ini mah. Makanya kalau untuk yang ini, yang lintasannya melengkung seperti ini, itu sudah masuk ke tentang gerak parabola. Gerak parabola. Jadi gerak parabola ini juga sangat banyak gitu ya aplikasinya, terutama di olahraga tuh. Olahraga kayak basket itu sangat memanfaatkan gerak parabola. Kemudian eh, orang
main badminton, kemudian main volley, bahkan main sepak bola itu juga ada gerak parabola di situ yang lintasannya seperti ini. Gitu. Ya, tapi saat ini kita masih awal-awal gitu ya, masih di gerak lurus dulu, yang lintasannya lurus terlebih dahulu. Oke, dari eh ketiga simulasi ini ya, ke kemudian tentang gerak lurus berubah beraturan, dan juga tentang gerak lurus beraturan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin kalian punya pertanyaan lain gitu tentang fisika juga yang pengen kalian tanyakan. Entah kalian melihat fenomena apakah, kemudian pengen ditanyakan itu juga boleh. Hari ini kita hanya hmm, sedikit review dan pengenalan materi baru ya. Adakah yang mau ditanyakan? Boleh coba eh masih ada waktu, coba dituliskan di buku catatannya apa saja yang kalian dapatkan hari ini gitu dari simulasi, dari ya simulasi-simulasi hari ini. Coba dituliskan apa yang kalian dapatkan, kemudian coba dikirimkan ya, coba dikirimkan, coba dikirimkan sekalian dikasih nama. Jadi eh, ibu pengen tahu apa yang sudah kalian ya jangan dulu memahami, tapi coba apa yang kalian tangkap gitu dari ketiga simulasi ini yang sudah kita coba demonstrasikan atau sudah kita coba tunjukkan. Tadi ada untuk simulasi GLB dan GLBB itu ada dua ya. Ada yang the moving man atau orang yang berpindah. Kemudian ada juga yang tadi mobil. Dan juga ada sebuah tembakan. Boleh sambil dituliskan ya di buku catatannya dan difotokan, dikirimkan. Nggak apa. Dituliskan ya di buku catatan. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Kalau masih ada yang pengen coba dijelasin lagi lewat simulasi juga boleh.
Oke, sambil menunggu ya. Adakah yang mau menyampaikan secara langsung nih apa yang sudah kalian dapatkan tentang hari ini? Atau masing-masing satu? Masing-masing coba menyampaikan apa yang didapatkannya hari ini. Boleh? Gak apa-apa yang kalian tangkap saja gitu tentang pembelajaran hari ini lewat simulasi gitu ya. Boleh, boleh. Ayo, satu-satu. Apa saja? Mungkin bisa ditunjuk ya Bu Sekar. Ditunjuk ya, Bu? Sebut namanya Iya, aja iya. biar. Boleh, boleh. Oke, sambil lihat ini ya, presensi. Sekalian mengabsen juga. Yang pertama ada Kika, coba. Hadir nggak Kika? Ya, coba disampaikan Kika hari ini dapat apa aja. Nggak apa-apa, yang kamu dapat aja, yang kamu tangkap saja nggak apa-apa. Dari pembelajaran hari ini. Atau Rahma, Ya, bisa disampaikan, minta tolong disampaikan apa yang sudah kamu tangkap hari ini. satu gue. Satu. Nggak, yang kamu tangkap aja, nggak apa-apa. Simulasi GLB Simulasi GLB, dan GLBB. simulasi GLB dan GLBB. Kemudian, siapa lagi nih? Adli, mana Adli? Yo. Coba, coba Adli sampaikan apa yang kamu tangkap hari ini dari pembelajaran hari ini. Tadi kan udah disebutkan tuh ada simulasi GLB sama simulasi GLBB. Ini GGB. Apalagi, apalagi? GLPB. GLBB. Ya, Bu. Oke. Almira. Almira, mana Almira? Almira ada? ada Nah, coba disampaikan Almira apa yang kamu tangkap hari ini tentang simulasi kita. Tadi kan ada simulasi GLB, simulasi GLBB, terus GLBB. GLB, GLB, GLBB. Jangan mau. Ada yang mau disampaikan Almira? Siska cina. Oh, Siska boleh. Simulasi interaktif. Simulasi interaktif, apalagi? Simulasi visual. Apalagi? Coba tentang simulasinya itu sendiri, apa yang kamu tangkap? Kecepatan awal. Apa? Kecepatan awal. Kecepatan awal. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Astriani. Mana Astriani?
Coba Astriani disampaikan apa yang kamu tangkap hari ini dari pembelajaran kita lewat simulasi. Sudut peluncuran lintasan. Apa? Sudut peluncuran dan lintasan. Mas, masuk gimana punya? Sudut peluncuran dari sebuah lintasan. Oke, itu yang terakhir tadi ya, tentang yang lintasannya sudah tidak lurus tadi ya, tentang nanti gerak parabola. Kalau tentang GLB-nya dari simulasi ada yang mau disampaikan nggak, Astriani? Iya, kami ke sini aja. Saya ke sini. Kalau nggak ada, nggak apa, bilang aja nggak ada gitu. Ada enggak asli saya itu? Ayah cina bu. Oke, oke. Sekarang Imas, mana Imas? Oke, Imas, coba disampaikan apa yang kamu tangkap tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi kan udah banyak tuh, udah ada yang nyampein GLBB, ada yang nyampein GLB, simulasi, kemudian tadi sudut peluncuran, itu bagus ya. Oh ini bu simulasi moving man dari spesifik Apa? fisik Fisik. ya simulasi moving man yang tadi ayah manusia dengan Ya, oke. Yang, bentar. Oh, yang The Moving Man ya tadi ya? Yang orang bergerak itu ya? ya bu. Oke, bagus. Siapa lagi di sini? Ada Sahrul. Oh, For GLBB ngumpul. GLBB aja. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? oh. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Rapi, Tapi apa yang tadi ditangkap gitu tentang hari ini? itu Apa yang ditangkap tadi tentang hari ini, Rapi? Kalau nggak ada, nggak apa, bilang aja nggak ada. Oke. eh Ya, tadi yang menjawab ini ya, ada tentang sudut peluncuran, kemudian ada tentang tadi yang moving man itu bagus sekali ya. Terima kasih sudah menyampaikan dan untuk yang lainnya juga terima kasih sudah menyampaikan. eh Nanti untuk link simulasinya akan Ibu kirimkan ya setelah pembelajaran. Mudah-mudahan eh, dari apa yang sudah kita pelajari, terutama tentang GLB atau gerak lurus beraturan itu bisa lebih dipahami lagi dan bisa lebih terbayang lagi dengan adanya simulasi ini ya. Nah, mungkin ini yang tadi mencatat apa yang sudah dipelajari hari ini itu ada Imas ya yang mengumpulkan. Ya, terima kasih banyak ya Imas. Yang lainnya boleh ya ditunggu juga, dituliskan boleh. Kalau tadi misalnya ngeblank gitu ya pada saat menyampaikan langsung, aduh apa ya tadi eh, lupa gitu ya. Boleh dipikirkan dulu aja, dituliskan di bukunya nanti dikirimkan, difotokan gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita sampai situ dulu. Kita katakanlah ini hmm, selain sebagai pelengkap untuk materi GLB, kita jadikan ini juga sebagai intro ya, atau awal gitu ya, awal untuk masuk ke materi tentang GLBB. Ada yang mau ditanyakan tentang apapun itu? Tidak ada? Oke. Baik.
mungkin hari ini kita cukup sampai sini ya. Kita selesai lebih cepat, alhamdulillah. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Di minggu depan, insya Allah kita akan masuk tentang prinsipnya seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih adik-adik semua atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Lia. Semuanya ya Bu, libur Terima kasih Bu Sekar. Teman-teman, besok kita ketemu lagi ya jam 7.15. ya Bu. Semoga semua sehat-sehat di sana. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.